Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucia Filanitabi dengan NPM 202314501065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat sebagai upaya menemukan kebenaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan mengapa kebenaran itu penting. Filsafat adalah cabang ilmu yang mempertanyakan asumsi metodologi dan tujuan dari pengetahuan ilmiah. Ini melibatkan konsep seperti kebenaran, validitas, objektivitas, dan peran manusia dalam proses penemuan pengetahuan. Filsafat juga mengeksplorasi hubungan antara ilmu dengan agama, moralitas, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran sangat penting dalam filsafat. Keberadaan kebenaran dalam pengetahuan filsafat bersifat absolutif, yang berarti nilai kebenaran dalam jenis pengetahuan ini selalu melekat pada filsafat seseorang tentang pemikiran filsafat, serta selalu diakui oleh para filsuf yang melalui pendekatan pemikiran yang sama. Tujuan dari filsafat itu yang pertama, tujuan khusus dari filsafat adalah mencipta atau menjadikan manusia berilmu yang selalu giat menjadi kenyataan kebenaran dari semua masalah pokok keilmuan. Kedudukan filsafat sebagai induk segala pengetahuan sangat penting sebagai menjadi landasan keilmuan. Yang kedua, teori kebenaran. Teori kebenaran juga ada teori korespondensi yang mengemukakan bahwa suatu proporsi dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau realitas yang ada di dunia. Kebenaran dapat dibuktikan langsung melalui pengalaman dan pengamatan pada dunia nyata. Sebagai contoh, proporsi air akan menguap jika dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Dianggap benar jika kita memanaskan air mencapai suhu 100 derajat Celcius dan melihat apakah air tersebut benar-benar menguap. Dianggap benar apabila sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika sebuah pengetahuan sudah terbukti benar, contohnya bahwa matahari terbit dari arah timur adalah sebuah aksima karena sudah diyakini benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Yang kedua, teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar hanya jika tergantung pada mengharuskan adanya konsistensi atau ketiadaan pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksima atau filsafat. Dalam contoh disiplin ilmu matematika, terdapat postulat bahwa cuma sudut semua jenis bangunan segitiga adalah 180 derajat. Jika ada pernyataan bahwa terdapat suatu segitiga dengan jumlah 120 derajat, maka kita dapat menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak benar tanpa harus menyaksikan bukti faktual. Yang ketiga, teori permohatif. Teori kebenaran permohatif adalah hasil dari konsep J.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran permohatif. Austin, seorang tokoh filsafat analitik bahasa dari Inggris, menyatakan bahwa pengujian kebenaran yang berbasis fakta seperti yang terdapat dalam teori korespondensi hanya dapat diterapkan pada ujaran konstruktif. Ucapan konstruktif mengandung pernyataan yang biasa dianggap konsisten sehingga ia dapat diuji kebenarannya. Dari materi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuktikan suatu kebenaran atau suatu informasi atau berita dapat digunakan teori yang ada kita jelaskan tadi. Yang pertama, kebenaran korespondensi, yang kedua koherensi, yang ketiga pragmatis dan permohatif. Teori korespondensi adalah dapat diterapkan jika objek kebenaran filsafat bersifat faktual dan dapat diakses secara langsung melalui panca indera. Dalam kasus di mana terdapat dua atau lebih pernyataan yang saling bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat penting. Pernyataan
yang dianggap benar harus konsisten dengan informasi lain yang sudah terbukti benar sebelumnya. Teori performatif juga berguna untuk menyaring sumber berita, dan jika ada berita yang terkait dengan isu tertentu, sebaiknya dilakukan konfirmasi dengan pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Berdasarkan prinsip kemanfaatan, wajar untuk membagikan informasi yang dianggap bermanfaat bagi orang lain, dengan syarat informasi tersebut telah melewati korespondensi, uji koherensi, dan permotivatif sebelumnya. Penerapan juga bisa dilakukan dengan cara memverifikasi berita dengan 5 langkah, yakni hati-hati dengan judul performatif. Sekian dari penjelasan saya tentang materi tersebut, teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.